Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di YouTube-nya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ya. Kali ini di kesempatan yang baik ini saya ditemani oleh ada satu Ibu Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Ibu Elena Palupi. Selamat pagi. Dan juga yang satu lagi ini dari Bapak Alisya Rifnanda Ika Putra. Selamat pagi Mas Ri. Ya, beliau adalah mediator ahli muda. Oke, kita di sini mau ngomongin tentang Tentang klinik konsultasi hubungan industrial ya. Jadi kita akan kulik-kulik apa sih klinik industrial itu ya. Jadi langsung saja ke narasumber yang pertama, Ibu Elena Palupi, atau sapaan akrabnya Ibu siapa? Bu Upi ya. Ya. Jadi bagaimana sih kondisi hubungan industrial saat ini di Kota Pekalongan? Monggo Ibu dijelaskan bagi teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Tri dan Bapak Ibu semua, teman-teman naker. Oke. Hubungan industrial itu adalah hubungan antara pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Oke, jadi untuk kondisi hubungan industrial di Kota Pekalongan ini cukup dinamis. Dinamis ya? Ya, dinamis karena ada dua urusan pengusaha dan urusan buruh atau karyawan. Dan pemerintah berada di antara dua urusan tersebut. Jadi memang situasi global di negara kita ini sudah sering kita lihat di media sosial maupun media cetak. Kita baca banyak kasus pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ya. Itu salah satu layanan di bidang hubungan industrial ini. Bahwa kami ini menyelenggarakan pelayanan untuk menyelesaikan perselisihan. Salah satunya adalah kasus PHK. Saja. Ya, jadi itu dinamis mengikuti ritme situasi ekonomi global dan sebagainya. Ya. Jadi itu tiga kelompok ya, antara pekerja dengan bidang atau pengusaha dengan pemerintah ya. Nah berarti selama ini yang sering terdengar kita memang PHK ya, dari kejadian yang sering muncul kasus di perselisihan ya. Lah, bagaimana upaya di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ini dalam mengatasi situasi tersebut, Ibu? Oke. Tentu saja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini salah satu bidang yang menangani adalah bidang hubungan industrial dan jaminan sosial. Di bidang kami ini menyelenggarakan pelayanan penyelesaian permasalahan di bidang hubungan industrial. Selain itu juga kami menyelenggarakan juga asistensi tata kelola perusahaan. Kemudian layanan-layanan ini mulai tahun 2025 ini kami jadikan satu wadah dalam bentuk sebuah klinik konsultasi hubungan industrial terpadu. Nah ini menarik ini. Jadi atau kita bisa kita sebut Kak Hubin. Kak Hubin. Okay. Jadi Kak Hubin ini filosofinya kita pemerintah sebagai kakak yang berdiri sebagai pihak yang netral yang membina dan ngomong apabila perusahaan dan karyawan atau buruh ini ada hal-hal yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, menarik ini. Berarti ada klinik ya, ada klinik hubungan industrial. Nah, apa itu klinik itu sendiri? Mungkin teman-teman di sana ingin mengerti ini, ingin tahu apa itu klinik, Ibu. Klinik hubungan industrial ini menarik ini. Ya, klinik hubungan industrial terpadu atau kita bisa sebut selanjutnya Kak Hubin seperti itu ya. Kak Hubin ini memang kita bentuk sebagai partner. Klinik ini menjadi partner yang terpercaya bagi perusahaan dan pekerja dalam membangun hubungan
yang harmonis dan produktif. Nggih. Moto kami adalah membangun harmoni, untuk meningkatkan produktivitas, dan fokus utama layanan klinik itu ada 3. Ada 3 ya layanannya. Yang pertama, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Bagaimana caranya? Kita membangun dan memelihara hubungan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha. Kemudian fokus yang kedua, klinik Kak Hubin ini akan memberikan solusi yang efektif. Bagaimana caranya memberikan solusi yang efektif dan inovatif? Tentu saja berbasis pada keahlian para petugas dalam melayani atau menyelesaikan permasalahan hubungan industrial sesuai aturan perundangan yang berlaku. Kemudian fokus yang ketiga adalah peningkatan produktivitas kerja. Tentu saja dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hubungan industrial harmonis antara pengusaha dan karyawannya, tentu saja ini akan terjaga dan bisa memotivasi pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerja di perusahaannya masing-masing. Seperti apa itu. Bisa disebut klinik ini sebagai wadah untuk mencurahkan keluh kesah, terus nanti mendapatkan solusi gitu ya Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Klinik Kak Hubin ini bisa dikatakan tempat curhat. Tempat curhat bagi perusahaan maupun bagi buruh atau pekerja yang ingin mencari informasi terhadap hak-haknya ataupun aturan-aturan perusahaan lain yang harus disediakan oleh perusahaan. Ya, ada 10 jenis layanan. 10 jenis layanan yang kita buka di Kak Hubin ini. Yang pertama adalah pendaftaran perjanjian kerja. Kemudian pengesahan peraturan perusahaan. Yang ketiga adalah pendaftaran perjanjian kerja bersama. Yang keempat adalah penyusunan struktur skala upah di perusahaan. Kemudian yang kelima, pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang keenam adalah pencatatan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Kemudian yang ketujuh, konsultasi urusan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kami adalah kepanjangan tangan dari stakeholder kami, BPJS Ketenagakerjaan, yang kebetulan kantornya berada di sebelah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Jalan Majapahit, Kota Pekalongan. Kemudian yang ke-8, layanan konsultasi prosedur pemutusan hubungan kerja. Nah, ini PHK ya. Kemudian yang ke-9 adalah mediasi perselisihan hubungan industrial. Apalagi apabila ada kasus pemutusan hubungan kerja yang diadukan maupun konflik antar serikat pekerja. Kemudian 10 adalah masalah ketenagakerjaan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, untuk layanan bagi kelurahan, kami mempunyai program unggulan jaminan sosial batik berlian. Indah ya namanya ya, batik berlian. Karena kita kota batik, kita munculkan program yang berlian seperti itu. Apa itu program batik berlian? Bersama cegah dan atasi kemiskinan melalui pemberdayaan pelindungan pekerja rentan. Jadi kami bekerjasama dengan kelurahan memilih warga yang berprofesi sebagai pekerja informal. Pekerja informal adalah pekerja yang tidak mendapatkan upah rutin atau upah resmi. Seperti ada 21 jenis Pak Tri tenaga kerja ini yang dibiayai preminya, jam sosteknya oleh pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kembali lagi tadi ada 9 atau 10 layanan gitu ya Bu ya. Apakah dari layanan itu berbayar Ibu? Sesuai SOP kami memang sampai saat ini tidak ada layanan yang berbayar ya. Jadi gratis ya. Tugas pokok dan fungsi kami bersama para mediator hubungan industrial. Ya, jadi teman-teman gratis ya. Jadi untuk pelayanan di pemerintah itu ya sebagai pelayanan di Kota Pekalongan, melayani masyarakat Pekalongan tentunya itu tidak ada pungli sama sekali ya Bu ya. Tidak ada karena di aturannya tidak ada seperti itu. Selanjutnya
apakah ada target-target tertentu dari klinik hubungan industrial ini, Bu? Oke, kalau target secara kuantitatif ini memang sangat dinamis, jadi kami tidak memasang target. Hanya target kami ini, target klinik Kak Hubini ini adalah mendukung suasana kerja yang harmonis. Itu yang penting, di mana semua pihak bisa bekerja sama, membangun kemitraan yang produktif. Pihak-pihak tersebut adalah pemberi kerja, pekerja atau karyawan, kemudian masyarakat umum dan pemerintah. Ya, jadi biar suasana harmonis, kondusif. Tentu gitu ya. Saja kalau hubungan industrial ini kondusif, nyaman, produktivitas meningkat. Kerja sektor industri akan meningkat. Oke, untuk sesi kali ini mungkin cukup, Ibu. Yes. Ya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, teman-teman. Kita lanjut dengan Bapak Alicia. Oke, Pak Alicia sebagai mediator ahli muda ya. Jadi setelah tadi dijelaskan oleh Ibu Kabid Hubin, selanjutnya ini masalah teknis ya, Pak Alicia. Jadi bagaimana sih tata cara petugas dalam melayani klien di klinik hubungan industrial ini? Monggo, Pak Alicia. Terima kasih Mas Tri atas waktu dan pertanyaan yang disampaikan. Secara makro tadi teknis pelayanan, kita secara umum melayani seputar masalah ketenaga kerjaan. Namun demikian, masalah-masalah yang nyampe ke kita secara frekuensi adalah seperti tadi disinggung di awal, maraknya kasus PHK. PHK ya. Nih, kasus PHK menduduki tempat yang cukup signifikan di tempat kami, sebab PHK itu menyangkut, manakala berakhirnya hubungan kerja, nasib pekerja itu setelah berakhirnya hubungan kerja, dia akan kemana dan akan bagaimana. Dan bagaimana ya. Beda sama si pengusaha. Betul. Kalau terjadi PHK, pengusaha bisa segera secepatnya mencari pengganti. Jadi memang secara prioritas kita menitik beratkan pada kasus PHK. Secara teknisnya kita minimalisir agar kasus PHK itu tidak terjadi. Jadi ada upaya preventif. Upaya preventif yang kita lakukan. Jadi kita tidak serta-merta manakala ada kasus PHK kita dorong supaya segera terjadi PHK. Enggak, kita upayakan hal-hal preventif, mana kita pilih apa sih yang melatar belakangi terjadinya. Dicari dulu ya, apa penyebabnya gitu ya. Terus layanan yang kedua yang teknis, banyakkan dari sisi pengusaha. Dari pengusaha. Bagaimana sih Pak kita mau mendirikan lembaga kerjasama atau LKS bipartit? Nah, saya sampaikan di sini LKS bipartit itu apa? LKS bipartit adalah sebuah wadah di mana wakil pengusaha atau manajemen dan wakil pekerja duduk bersama. Artinya ini sebagai penjembatan gitu ya? Penjembatan ini antara perusahaan dan pekerja gitu ya? Betul. Disitulah nanti apa mau pengusaha, apa mau pekerja itu dibahas di LKS bipartit. Satu contoh, ini order banyak sekali, waktu produksi mepet. Nah, di LKS bipartit lah dibahas. Kita butuh waktu kerja lembur. Supaya tidak timbul gejolak. Nanti kita lemburnya bagaimana supaya tidak terjadi penumpukan volume pekerja. Lemburnya nanti secara bergilir, shift gitu ya. Ya, sebab di dalam perundang-undangan waktu kerja maksimal itu dalam 1 minggu adalah 7 hari. Jam kerja dalam 1 minggu adalah 40 hari. Kita atur mekanismenya supaya hak pekerja beristirahat tetap ada. Tetap diberikan. Manakala kok terjadi lembur harian kita minimalisir maksimal 4 jam untuk 1 orang pekerja. Oh gitu ya. Jadi
LKS Bipartit itu merupakan suatu wadah di mana ada sesuatu yang perlu dimusyawarahkan, disitulah dibahas. Gitu ya. Seperti DPR kecil ya. Satu, untuk meminimalisir manakala terjadi perbedaan pendapat. Kedua, mendorong produktivitas. Betul. Ketiga, unek-unek kembalinya. Yang pengusaha mau keluh atau kesahnya apa, yang gitu pekerja mau. Jadi kita kalau ada pengusaha, Pak, kita mau bikin LKS Bipartit, apa syaratnya? Nah, kita sampaikan. Itu salah satu bentuk layanan. Layanan ya. Ya, nanti kita sampaikan tatarannya, prosedurnya. Menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid, layanan itu bersifat gratis. Karena gratis, itu sudah merupakan tugas pokok betul. kami. Oke. Oke, selanjutnya mengenai tadi yang disinggung Bapak Alicia ya, tentang PHK yang memang menduduki peringkat pertama gitu. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah yang kena PHK ini, para buruh yang kena PHK, apakah akan dibantu 100% dibantu di klinik ini? Ya. Apa hanya di hal-hal tertentu saja gitu? Ya. Manakala terjadi PHK, pertama kita pegang dulu definisinya. PHK itu apa sih? PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atau buruh. Berakhirnya hubungan kerja itu situasional. Satu, bisa bersifat tidak mengundang permasalahan. Kok tidak mengundang permasalahan? Ya, salah satu bentuk PHK yang tidak mengundang permasalahan adalah meninggal dunia. Benar. Meninggal dunia tidak mengundang permasalahan. PHK yang tidak mengundang permasalahan yang kedua, mengundurkan diri. Pak, Bu, saya mulai bulan depan sudah tidak bekerja di sini karena suami saya pindah kerja. Saya mengundurkan diri. Logis ini suratnya. Namun demikian, pengunduran diri itu supaya tidak terjadi mendadak, diaturlah mekanismenya 30 hari sebelum saat pengunduran diri. Atau lebih singkatnya 1 bulan sebelum pengunduran diri. PHK ketiga yang nyaman-nyaman saja adalah PHK pensiun. Pekerja sudah tahu bahwa pada usia tertentu dia akan memasuki usia pensiun. Iya. PHK yang dalam tanda kutip ada permasalahan, PHK yang dilakukan oleh salah satu pihak, sepihak gitu ya, wabil khusus oleh pengusaha. Mas Tri, mulai bulan depan Mas Tri sudah tidak bekerja di sini. Nah, otomatis Mas Tri kan sudah masih pengen bekerja. Iya. Kenapa? Nah, disitulah kita akan berperan. Belum tentu atas keputusan pengusaha itu benar-benar terjadi PHK. Manakala masih bisa dicari solusi dan titik temunya. Satu contoh ini, si A itu sering terlambat, pekerjaannya bagus, disiplin, tapi pada bulan Mei ini kok sering terlambat. Pengusaha di bulan Mei ini order banyak, otomatis pikiran agak sepaneng. Manakala kok sering terlambat, saking emosinya sampaikan akan di PHK. Nah, tadi ditanyakan bagaimana prosedurnya kalau ada PHK seperti itu. Salah satu pihak atau kedua belah pihak bisa menyampaikan ke kita, Pak, ini saya dari sisi pengusaha ini, Pak, saya akan mem-PHK seseorang karena hal-hal tertentu yang kami tidak bisa menerima. Atau dari sisi pekerja hadir tempat kami menyampaikan, Pak, kok saya mau di PHK mulai bulan depan 1 Juni sudah tidak bekerja. Nah, apa advice atau saran yang kita berikan? Untuk pengusaha kita sarankan, Pak, dibicarakan baik-baik dulu dengan pekerja. Utamakan unsur pembinaan. Silakan Bapak, saya kualitas pekerjaan beliau, pekerja itu dari sebelum bulan Mei ke belakang. Adakah hal-hal yang krusial, semisal waktu itu dia ada musibah tertentu,
Kalau kualitas pekerjaan ke belakang bagus, pada bulan-bulan ini kok ada musibah, ada permasalahan, mohon bisa ditinjau kembali. Gitu ya. Nah, pekerjaannya kita juga ketika menerima aduan, perlu kami garis bawahi, kita itu bukan berdiri pada dua kaki, tapi kita yang tadi disampaikan oleh Bu Kabid, berdiri pada posisi netral. Netral. Tidak ke sana, tidak kemari, tapi kita tetap di sini. Di sini itu sebagai aparat pemerintah. Iya. Manakala itu pengaduan itu masuk ke kita kembalikan ke mereka, silakan untuk dirembuk secara bipartit. Ya. Antara pekerja dengan pengusaha. Sama halnya tadi yang saya sampaikan di awal, bisa disampaikan di LKS bipartit, dijembatani dari HRD-nya, dari unsur perwakilan pekerja. Kok kedua belah pihak menyadari, pengusaha, Pak, saya berjanji bulan depan akan mengevaluasi, saya upayakan memperbaiki diri. Karena memang di bulan Mei, misalnya saya ada keperluan mendesak, pengusaha memaklumi disiplin dia, produktivitas dia, tidak terjadilah PHK. Fungsi kita mendorong, mencarikan solusi. Kedua belah pihak bertemu, berembuk, ketemu jalan. Itu dari masalah bipartit. Jadi PHK tidak terjadi. Fungsi kita masuklah meminimalisir terjadinya kasus PHK. Oke. Kalau seumpamanya ini, umpamanya terjadi PHK ini ya Pak ya. Apa saja sih syaratnya bagi pekerja mungkin ya, yang mengadukan saya ini di PHK lah, ini apa yang harus dilengkapi persyaratan yang ada? Kalau masalah persyaratan, kita mengacu dulu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jadi manakala memang sudah tidak bisa ada titik temu, kita dorong tetepan sampai 3 kali Mas Ri, upaya secara bipartit. Secara internal diselesaikan di perusahaan sampai 3 kali. Dan itu tertulis ya? Nah, perundingan itu secara 3 kali itu dituangkan dalam bentuk yang namanya risalah. Risalah hasil perundingan sebanyak 3 kali. Kedua belah pihak, pengusaha apa tanggapannya, pekerja bagaimana. Dari 3 kali kok tidak ada titik temu, masuklah ke kita. Nah, tadi ditanyakan prosedurnya. Salah satu pihak bisa menyampaikan ke kita, pekerja atau pengusaha menyampaikan ke kita. Nah, itulah tadi yang disampaikan persyaratannya. Pak, saya sudah berunding sampai 3 kali tidak ada titik temu. Ini buktinya. Buktinya di bawah gitu ya. Di bawah. Kita baca, kita pelajari. Dengan mau mencatatkan, bahasa kita mencatatkan kasus perselisihan. Ya Pak, tidak ada titik temu kan ada perselisihan. Kita terima pencatatannya. Itu pintu masuk awal terjadinya proses mediasi. Pintu awalnya. Selanjutnya ketika ada klien masuk dan mengurus satu permasalahan contohnya ya, itu diperlukan berapa waktu lama mengurusi dari pengaduan sampai mungkin solusi sampai masalah clear gitu? Kira-kira berapa lama? Jadi melanjutkan tadi, manakala sudah dibahas di bipartit tidak ada titik temu, menyampaikan pengaduan, kita catat langkah awal kita melakukan klarifikasi. Klarifikasi. Karena yang mengadukan pekerja, kita klarifikasi dulu ke pengusaha. Kita undanglah pengusahanya, Pak, apakah benar sudah ada rencana PHK dan sudah dijalankan proses perundingan secara bipartit? Betul. Namanya ini betul. Kasusnya ini betul. Dari proses klarifikasi kita dokumentasikan. Kita undang berikutnya pekerja. Ini informasi dari pengusaha seperti ini, tanggapan panjenengan selaku pekerja bagaimana? Ya sebenarnya begini. Misalnya ya itu ada yang tidak benar, ada yang benar. Manakala masih ada yang perlu digali, kita klarifikasi yang kedua. Bisa terjadi, Mas Ri, pada proses klarifikasi
tidak terjadi masuk pada proses mediasi. Manakala terjadi klarifikasi, masing-masing pihak berpikir kembali, terutama dari sisi pengusaha. Oke lah Pak, kalau memang pekerjanya masih berniat bekerja kembali tempat kami, dan kami juga butuh, ya udahlah kita tutup masalah sampai sekian, PHK akan kita batalkan. Jadi PHK bisa batal pada saat proses perundingan bipartit ada titik temu. Iya. Pada titik klarifikasi pun masih terbuka. Manakala klarifikasi ke kedua belah pihak ada salah satu tetap melanjutkan ke proses mediasi. Nah, tadi ditanyakan persyaratan mediasi apa? Sudah melalui perundingan secara bipartit. Sudah dilakukan proses klarifikasi. Tanpa ini semua proses mediasi belum bisa berjalan. Artinya gini Pak, jadi untuk batasan waktu artinya tidak terbatas ya, karena kalau untuk proses mediasi itu kita dibatasi oleh waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah 30 hari kerja. 30 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja. Oh, jadi 30 plus 14. Ya. Oke. Harus sudah ada hasil. Jadi kita tetap dibatasi waktu, Mas. Itu untuk pengurusan PHK ya, segitu pandang ya. Pengurusan proses mediasinya. Kalau PHK-nya lebih panjang lagi, Mas. Oke. Ini masalah yang paling sering terjadi ya. Paling sering dan menguras waktu, tenaga, pikiran untuk kedua belah pihak. Benar. Nah, untuk masalah-masalah lainnya ya di selain PHK berarti relatif lebih pendek waktunya atau lebih singkat ya? Kalau masalah relatif lebih pendek, sebenarnya ada beberapa hal yang waktunya panjang, cuman tidak menimbulkan konflik. Iya. Dengan waktu yang panjang plus konflik kan otomatis beda. Iya. Satu saya beri contoh. Ada perusahaan yang mau mendaftarkan perjanjian kerja bersama. Sebelum didaftarkan ke kita, yang namanya PKB atau perjanjian kerja bersama itu prosesnya lama, Mas. Terjadi perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Itu lama, nyampaikan ke kita, misal ini bulan Mei, Pak, kita akan memperbaharui perjanjian kerja bersama. Oh, silakan berunding dengan serikat pekerja yang ada. Dia nyampaikan Mei, berunding, baru nyampe ke kita bisa bulan Agustus, Mas. 3 bulan, Mas. Itu ya. Itu dari PKB. Dari peraturan perusahaan, Pak, peraturan perusahaan kami sudah habis per 1 Mei, akan kita perbaharui, akan kita sosialisasikan. Tolong nanti materinya dibantu manakala yang tidak sesuai, manakala yang sudah tidak update. Dia masukkan materi, kita koreksi, kita apa-apa. Itu dari sisi koreksi materi, belum dari sisi diskusi. Kenapa kok terjadi diskusi? Atas materi yang kita sampaikan, bisa jadi pihak manajemen kurang paham, minta waktu untuk diskusi. Satu hal ini, Mas Tri, diskusi itu bisa terjadi pada jam kerja, bisa juga di luar jam kerja, bahkan di luar hari kerja. Kita akan kerja non sewu Senin sampai Jumat. Perusahaan Sabtu ada yang masuk, Mas Tri. Masih ada ya. Maaf Pak, izin menyampaikan pendapat ini di hari Sabtu, Mas. Jadi non sewu tugas kita itu mulia sekali. Iya. Tidak pandang hari kerja, tidak pandang jam kerja. Karena sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Gratis harus lagi, Mas Tri. Itu bisa sampai harus siap. 30 hari, bisa sampai 2 bulan. Betul. Jadi kita tuh sebenarnya masalah ketenaga kerjaan yang tadi Bu Ubi sampaikan itu adalah menyangkut satu nasib seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal. Iya. Kenapa kok saya sampaikan dari dia lahir sampai dia meninggal? Pekerja manakala dia punya anak, dia ada tanggungan ya. Iya kan, ada hak-hak yang harus diberikan. Pertama kali manakala dia hamil, insya Allah dia suatu hari akan melahirkan. Dia punya hak cuti melahirkan. Yang kita urusi mulia ini. Iya. Dari seseorang yang calon manusia dalam kandungan kita urusin. Betul.
cuti Iya. melahirkan. Manakala cuti melahirkan, setelah melahirkan si ibu ada kondisi tertentu yang belum bisa masuk kerja Masuk lagi, kerja. ada yang namanya perpanjangan cuti melahirkan. Melahirkan. Itu semua diatur Ya, di ya. peraturan Nah, perusahaan. semua itu ada peraturannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Plus sekarang muncul ada Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak, Mas. Betul. Perusahaan diberi keleluasaan secara Undang-Undang Ketenagakerjaan, normatifnya cuti bersalin itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Tapi di dalam Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak boleh lebih dari 3 bulan. Ada satu perusahaan, maaf, sampai dengan hari ini yang sudah mengadopsi Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak itu. Ya, ya. Cutinya dibuka lebih dari 3 bulan, Mas. Wah, ini sangat mulia ini ya, tentunya. Sangat menggembirakan tentunya. Jadi non sewu yang kita urusin, satu sangat-sangat mulia, 2 tidak berbayar, 3 apa yang mau disampaikan pekerja maupun pengusaha tidak kenal batasan waktu kerja dan jam kerja. Betul. Bu Upi di rumah jam 4:30 baru nyampe rumah, jam 5 pingin selonjor sebentar, kring WA masuk. Ada pengaduan. Kita harus respon. Ya, betul, betul. Saya hari Sabtu pingin mancing, Pak izin bertanya bla bla bla, saya harus jawab. Betul, betul. Tidak mungkin kita, maaf Bapak atau Ibu, ini hari Sabtu kita libur. Tidak mungkin. Iya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi menarik sekali perbincangannya ya. Oke. Dan ini baru sebagian kecil ya, Pak ya. Baru sebagian Baru kecil. sebagian kecil. Padahal di sini ada 10 layanan yang Nah. ada ya. Nah ini teman-teman yang mau bertanya juga bisa ya. Nanti ditulis di kolom komentar bisa. Jadi apapun yang jadi keluhan ya Pak ya. Oke. Bisa nanti Sedikit ditulis. menambahkan, Oke. Mas Tri, masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang dinamis, bukannya masalah statis. Ada suatu kondisi yang bersifat statis. Orang sakit diobati, sembuh, pulang, selesai. Iya, Kalau kita masalahnya dinamis, Mas. dinamis ya. Orang di PHK, manakala di PHK, hak-haknya sudah diberikan, masih ada yang perlu kita pantau, kita fasilitasi. Apa yang tadi Bu Kabit sampaikan, hak-hak dia dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Dia mempunyai hak yang namanya jaminan hari tua. JHT. Kita fasilitasi, Pak saya mau ngurus JHT-nya. Walaupun PHK-nya sudah selesai, kita tidak bisa lepas tangan. Kita iya. fasilitasi ngurus JHT-nya. JHT. Dilalahnya setelah ngurus JHT, maaf, satu dan lain hal, beliau meninggal. Ahli warisnya datang, Pak, suami saya meninggal nggak lama setelah di PHK. Apa yang bisa kami urus? Kita cek, kita lihat, beliau disertakan BPJS, program jaminan kematian. Kita fasilitasi untuk memperoleh haknya dari santunan kematian. Betul. Santunan kematian dari biaya pemakaman, bla bla bla. Itu pun gratis dan kita tidak bisa melihat uangnya, sebab atas pembayaran klaim tersebut dilakukan secara non tunai. BPJS membayar langsung transfer ke rekening penerima. Jadi tidak ada kebocoran ya. Tidak ada tenang nih. Jadi Kebocoran. dari masih di kandungan sudah kita urusi sampai orang itu meninggal. Makanya bahasa saya dari orang itu dalam proses melahirkan sampai. Betul. Oke. Menarik sekali ini teman-teman. Jadi memang dunia industri ya, ini memang sangat dinamis tentang kompleksitas masalahnya juga ya. Jadi ini menarik sekali, tapi waktulah juga yang membatasi kita teman-teman. Jadi kita nanti akan closing statement dari Ibu Kabit ya, Bu Upi ya. Oke teman-teman, dari perbincangan tadi yang sangat hangat dan mengalir ya, tentunya sudah banyak informasi, walaupun ini masih sebagian kecil ya Pak ya. Ini sebagian kecil yang sudah dipaparkan dan masih banyak lagi informasi yang perlu kalian ketahui. Maka dari itu, karena waktulah juga yang membatasi, silakan Ibu Kabit Hubin untuk memberikan
closing statement. Monggo. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Hubungan industrial ini hubungan yang melibatkan orang banyak serta menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ini perlu dibangun, selain itu juga perlu dijaga. Oleh karena itu, kami menghimbau, yuk mari semua pihak, baik perusahaan atau pekerja bersama pemerintah, bersama-sama membangun kemitraan yang harmonis untuk produktivitas. Bagi kawan-kawan pengelola perusahaan atau pelaku usaha, silahkan berkonsultasi dengan kami manakala membutuhkan asistensi bagaimana menyusun peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, serta prosedur pemutusan hubungan kerja untuk karyawannya. Sedangkan untuk para pekerja atau buruh, silahkan apabila mengalami permasalahan dengan pemberi kerja, termasuk diantaranya PHK sepihak, silahkan jangan malu, datang saja ke klinik kami, klinik Kak Hubin, yang berada di kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Tenaga Kerja di Jalan Majapahit nomor 14 Kota Pekalongan. Selain itu, semua baik perusahaan maupun pekerja apabila akan berkonsultasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan, silahkan bisa datang juga ke tempat kami, sehingga hak-hak tentang pembayaran jam sostek dan sebagainya serta santunan-santunan yang akan diterima, termasuk konsultasi masalah pesangon apabila Bapak Ibu menghadapi masa punah kerja, pengen tahu berapa sih pesangon saya sesuai aturan, silahkan jangan malu, datang saja ke tempat kami, klinik Kak Hubin yang sebagai partner yang terpercaya menjaga kerahasiaan kawan-kawan mitra yang berkonsultasi. Betul. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, teman-teman, kita coba tampilkan salah satu bentuk layanan kepada masyarakat, tentunya buruh ya, salah satu yang menjadi objek yang kita bantu. Nah, ini untuk santunan jaminan karena kecelakaan kerja, jadi meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi ini dibantu mendapatkan beasiswa ya Ibu ya. Beasiswa untuk jaminan kematian. Ya, jaminan kematian dan juga plus beasiswa untuk dua putrinya, kedua anak putri yang masih bersekolah sampai pendidikan tinggi. Nah, sampai pendidikan tinggi. Jadi untuk yang sudah tidak bersekolah tentunya tidak akan mendapatkan, hanya 2 maksimal. Ya, artinya yang sudah yang masih bersekolah. Yang gitu masih bersekolah. Ya, ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak usah ragu ketika mendapatkan atau mengalami permasalahan kerja, silakan datang ke klinik Hubin, klinik hubungan industrial di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan gitu ya. Mungkin ada tambahan Ibu? Apa sudah cukup? Untuk layanan konsultasi, kami melayani konsultasi by WA. Kemudian ada aplikasi Google Form. Ada Google Form. Kemudian juga ada aplikasi website Si Hubin Setia, bisa diakses melalui website pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian juga kami melayani konsultasi tatap muka di klinik Kak Hubin ini. Bisa dilayani di Kak Hubin. Jadi nanti teman-teman bisa hubungi nomor admin yang ada di deskripsi ya. Selanjutnya juga nanti ada websitenya, kita cantumkan di deskripsi videonya. Jadi teman-teman bisa mengakses lewat link tersebut. Ya. Oke, dari awal sampai akhir sudah banyak dipaparkan tentang hubungan industrial ya Ibu. Jadi terima kasih Ibu Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Semoga bermanfaat bagi semua pemirsa. Ya, tentunya sangat bermanfaat, dan juga Bapak Alicia sebagai mediator ahli muda. Terima kasih sekali atas waktunya, bisa menjelaskan segala macam tentang permasalahan yang ada di hubungan industrial. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa tetap
like, kasih komentar dan juga subscribe untuk kanal YouTube-nya Din Prinaker Kota Pekalongan ya. Jangan lupa untuk selalu update untuk informasi terbaru dari kami. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.